Halo brother. Nah, pada video kali ini gue akan kasih sedikit tips mudah, murah, meriah bro. Karena nggak semua helm mahal itu kita juga harus pakai spare part mahal yang harganya juga, waduh, kalau lu beli juga mungkin kayak nggak masuk akal ya. Harganya mahal juga ya, cuman ini doang kok mahal gitu. Kenapa bisa mahal gitu? Ya memang dia didesain sudah sangat mempertimbangkan berbagai macam aspek ya. Jadi ketika lu jatuh juga itu spare part nggak membahayakan lu. Terus kalau seandainya patah juga, patahannya juga nggak akan membuat si penggunanya akan mengalami luka yang sangat serius gitu. Jadi memang spare part ini diciptakan simple sih sebenarnya. Cuma memang dipikirkannya matang banget. Bila mana terjadi benturan atau crash, dia tidak akan bisa tembus ke dalam helmnya. Cuma memang permasalahannya spare part ini dijualnya nggak murah bro gitu. Dan spare part ini ukurannya bisa masuk ke beberapa helm, baik helm lokal ataupun helm-helm import lainnya yang harganya juga lumayan mahal ya. Sebenarnya simpel ya. Ini adalah sebuah baut bro, baut seperti ini. Aduh, nggak kelihatan ya. Wah, nih dia nih. Nah, baut ini tuh kalau dikencengin, ini baut ya. Ini adalah baut yang berbahan dari plastik ya, plastik bening, plastik transparan seperti ini. Ini kalau seandainya jatuh, helm crash apa segala macam, dia nggak akan, serpihannya nggak akan pecah kemana-mana ya. Dia akan habis ketika mungkin terjadi crash parah. Ini sudah dipikirkan matang-matang. Cuma memang mohon maaf, untuk kekuatannya dia sepertinya sudah ada masanya. Apalagi kawan-kawan biasa ngencengin baut itu dengan kondisi yang saking semangatnya supaya supaya keras gitu ya, dikencenginnya over gitu. Sedangkan dia adalah bahannya plastik dan yang dratnya itu bahannya besi. Jadi kalau seandainya lu kencengin, dia bukannya malah makin kenceng, tapi dia akan crack atau pecah ya. Kalau dia sudah patah, sudah pecah, dia biasanya ninggal di dalam. Ketika dia ninggal di dalam, kawan-kawan panik. Ini gimana bukanya gitu? Bukanya sebenarnya gampang bro. Bukanya itu dia cukup ditusuk pakai ujung cutter ya. Kalau seandainya pecah, dia tusuk aja pakai ujung cutter. Dia biasanya kalau pecah itu drat untuk kita main di bautnya ya, drat ininya ya, dia udah nggak ada. Jadi hanya tinggal tok drat ininya aja nih, drat ininya aja nih ya, dia yang ninggal di dalam nih. Nah, ininya doang yang ninggal di dalam, tapi ujung topinya ini udah copot. Kalau udah copot tuh tinggal colok pakai cutter, terus lu puter pelan-pelan, insya Allah akan kebuka. Yang sudah kebuka, kecuali kalau memang dia sudah pernah kena lem ya. Kalau kena lem itu memang rada susah. Kalau kena lem lo harus bakar dulu sedikit, baru nanti dia lemnya itu akan memuai. Berikut ini akan memuai, lu baru bisa colok pakai cutter dan lu puter, itu bisa. Nah, permasalahannya baut sekecil ini, kalau memang ini barang ori ya, ini barang ori, itu mahal, itu luar biasa mahal. Jadi kadang-kadang yang baru bermain di helm-helm premium ya, terlebih memang helm seperti kayak Arai, dia kaget gitu, baut dong segitu bang harganya? Ya memang segitu gitu. Ini dan baut ini juga banyak yang jual itu, biasanya banyak yang jual second ya. Cuman saran gua kalau second barangnya lu harus lihat-lihat dulu gitu, udah pernah ada crack apa belum. Kalau seandainya udah ada crack, lu percuma lu beli walaupun dia masih kondisinya lengkap, ada topinya dan ada dratnya. Kalau lu beli tuh kisaran harganya sekitar 60.000 lah ya satu set ya, isi 4 sekecil ini, baut sekecil ini harganya di atas 60.000 per 4 piece gitu. Cuma memang umumnya biasanya dijual berikut sama base plate-nya seperti ini.
dia sudah lengkap sama baut ya. Cuma ya balik lagi kekuatan bautnya ya seperti itu gitu. Kadang-kadang anak-anak pada bertanya kenapa baut semahal itu, cuman kekuatan seperti itu bang. Ya memang sudah didesain seperti itu. Balik lagi kayak kita ini pengennya yang hemat, yang murah tapi kuat gitu. Kira-kira ada solusinya nggak bang? Nah memang solusinya tetap ada, di gue tetap ada bro. Gue selalu menyarankan beberapa opsi ketika lu memang mau mengganti baut ini ya. Balik lagi ke lu gitu ya. Lu mau pakai baut ori silakan, atau lu mau pakai baut yang akan gua kasih tahu ini juga silakan. Cuma kan kebanyakan anak-anak, wih bautnya udah nggak ori, bautnya udah bukan bawaan aslinya, terus harganya akan turun. Nggak juga bro. Balik lagi semua ke fungsi dan bentuk dan tampilannya. Nah, kalau tampilannya sama, ya balik lagi semua gua sarankan kita balik ke fungsi, bukan kita mempertimbangkan wah semua harus ori. Enggak, kalau buat gua yang penting fungsi. Selama baut itu bahannya sama, bentuknya sama, harganya beda, kenapa enggak? Iya enggak? Jadi memang gua biasanya kalau ada yang patah seperti ini patah, gua menyarankan lu mau ganti baut ini harganya sekian. Tapi kalau lu mau lebih murah, ada pilihan. Nih bautnya seperti ini. Ini gue beli lebih panjang supaya lebih aman. Kadang-kadang anak-anak maunya kan ngedratnya itu luar biasa ya. Jadi ini gue kasih baut yang memang lebih panjang. Ada juga ukuran yang sama, ada ukuran yang sama. Cuma memang kebetulan gue belinya lebih panjang karena baut yang lebih panjang ini bisa masuk ke beberapa jenis helm gitu. Karena kalau baut yang pendek biasanya hanya untuk tipe-tipe seperti ini, helm dengan merek Arai ya. Tapi untuk beberapa tipe helm di luar dari Arai dia kurang panjang. Akhirnya gue main amannya segini. Ini dia dratnya 6 mili, lebar dratnya 6 mili. Jadi kalau di baut itu M6 namanya ya, M6. Panjangnya juga M6, M6 kali M6. Nah ini dapetnya baut original Arai. Ukurannya original Arai adalah M6 kali M6. Tapi kalau lu mau lebih panjang kayak gua ini M6 kali M10, alias lebar dratnya 6 tapi panjang dratnya 10 mili. Nah ini yang gue pakai. Ini bisa masuk ke Sui, bisa masuk ke Arai Tourcross, bisa masuk ke Sui Hornet, ke HJC bisa juga, terus ke helm lokal juga bisa juga. Nah ini juga banyak fungsinya kalau baut yang ini. Cuma dia perbedaannya, kalau untuk yang ori, dia untuk model bukanya adalah obeng min ya, obeng min begini. Nah kalau yang ini dia adalah obeng plus ya, alias drat obengnya drat kembang lah ya, drat kembang. Nah biar seandainya lu mau pasang ini dan nggak rusak, biasanya kan anak-anak juga masang main pasang aja ya. Akhirnya ujung-ujung dratnya, ujung-ujung topinya ini pada sompal. Kalau lu nggak mau sompal, ketika lu pasang, lu kasih bantalan kayak begini bro. Nah ini kain-kain tipis begini, lu masukin, lalu ngedrat begini. Nah ini drat. Ini amat sangat aman untuk ujung-ujung dratnya. Biar dratnya juga nggak sompal, nggak rusak ya, dilihatnya jadinya masih bagus. Ini adalah baut akrilik namanya. Ini baut akrilik biasa dipakai untuk display-display kayak di mall-mall itu yang pakai kaca ya. Nah ini adalah baut akrilik. Perbandingan harganya sangat jauh bro. Kalau ini sekitar 60.000 ya. Ini sekitar 60.000. Ini harganya per piece. Kita ngomong per piece ya. Ini per piece adalah 6.000. Kalau lu beli 4 ya lu kali sendiri. Harganya segitu gitu. Dan ini amat sangat kuat bro. Kalau kita berbicara kuat, ini sangat kuat karena memang ini didesain untuk beban material dratnya itu ya, namanya dia buat naruh barang ya, dia dratnya ini lumayan kuat. Untuk kecerahan beningnya, lebih bening ini jauh dibanding yang orinya. Kenapa didesain itu ya, namanya baut ya, namanya pabrikan, tetap dia mempertimbangkan regenerasi part. Dalam artian kalau lu nggak
patah, kalau lu nggak beli ini, divisi spare part mereka akan tutup, penjualan mereka akan menurun ya. Ya mungkin seperti itu ya. Tapi balik lagi ke kita ini kan, kawan-kawan maunya yang lebih hemat, lebih murah tapi kuat barangnya ini bro. Lu tinggal klik di marketplace, baut akrilik ini dijual 6.200. Tapi tiap toko beda-beda. Yang gue beli ini adalah 6.200. Kalau panjangnya 10 mili, panjang rata 10 mili itu 6.200. Kalau panjangnya itu 6 mili juga sama kayak orinya, itu adalah 6.000. Dulu sebenarnya murah ini baut. Ini dulu baut segini itu cuma 2.000. Cuman sekarang mungkin udah ya mungkin nggak ngerti lah, pokoknya intinya sekarang udah naik sekitaran segitu. Tapi ada juga yang lebih panjang kayak yang 12 mili. Nah ini gue beli yang 12 mili, itu juga harganya cuman beda sedikit, cuman per mili itu bedanya 200. Ini gue pakai di helm gue ya. Ini gue pakai di sini. Tampilannya juga tetap cantik dan sangat menarik gitu. Ya kan, lo lihat ya bro ya. Tuh dia, lihat. Dia lebih bening dan lebih ceper. Jadi sangat menarik gitu. Untuk kawan-kawan yang mungkin baut baseplate-nya patah, mau beli ori cuman harganya lumayan mahal, nah ini bisa jadi pilihan hemat ya. Pilihan hemat, kuat, dan bisa lu dapatkan dengan cepat gitu. Keywordnya adalah baut akrilik M6. Ingat sekali lagi, baut akrilik M6. Tinggal panjangnya lu sesuaikan dengan kebutuhan lu. Kalau gua selalu beli yang 10 mili dratnya, karena bisa masuk ke beberapa jenis helm. Karena di sini kan memang gua banyak helm-helm yang membutuhkan baut ya, bautnya patah, bautnya slack atau apa. Jadi gua prepare di M10. Jadi tinggal lu pilih, lu mau yang mana. Ini adalah original, ini adalah baut akrilik. Fungsi sama, clarity-nya lebih bagus baut akrilik dibanding baut yang ini. Karena ini akrilik, yang ini adalah plastik. Jadi soal kekuatan jauh lebih kuat yang ini. Fungsinya sama, daya hancurnya pun sama. Jadi tetap safety-nya kita dapat. Terima kasih, gitu aja tips dari gua. Mudah-mudahan berguna, mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan Showbiz lainnya. Kalau ada pertanyaan atau mau bahas helm-helm yang lain, monggo silakan tulis di bawah. Insya Allah kalau memang ada barangnya, memang ada helmnya, pasti gua akan bikin ulasannya. Jadi segitu aja. Terima kasih. Salam satu hobi dari gua.